Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan pembahasan kita sebelum Isya, yakni bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan la adwa wala tirata wa yu'jibunil fa'lu, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya dan tidak ada yang namanya kesialan, dan aku menyukai dengan perkataan yang baik. Hal ini menegaskan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk tidak bergantung kepada perasaan-perasaan dari diri kita terhadap suatu keburukan apapun, karena seringkali syaitan itu mencoba mengkaburkan ataupun membuat hati kita itu kabur dengan hal-hal yang tidak benar. Seperti misalnya ada seseorang yang dia tidak pernah berhubungan dengan aparatur negara, semacam misalnya Pak Polisi. Pas waktu pada suatu saat dia kena tilang, akhirnya harus sidang. Pada hari sidang sudah hatinya kalut, berpikiran yang tidak-tidak, terbayang nanti akan diintegrasi atau akan dibentak dan sebagainya. Itu bagi orang yang tidak pernah berhubungan akan berpikir semacam itu, sehingga muncul perasaan-perasaan kegalauan, kesedihan, ketakutan, yang ini semua sungguhnya adalah sifat lemah di dalam hati kita dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lupa terhadap anjuran untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Hal yang semacam ini sungguhnya banyak pula, dan ini bentuk tasya'um. Tasya'um beranggapan sial atau pesimis, sehingga melemahkan hati, dan itu banyak terjadi dalam banyak keadaan. Misalnya pertama kali diminta untuk khutbah Jumat, ini perasaannya ini mau naik itu, semakin dekat hari hanya itu semakin kalut, kacau. Satu, mencari temanya, bingung. Kedua, perasaannya sudah tidak karuan dulu. Ini nanti gimana bicaranya, nanti ini. Perasaan-perasaan seperti itu adalah sikap lemahnya hati di dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mau tidak mau ada sedikit pesimis, dan itu mengakibatkan berprasangka buruk kepada Allah. Mungkin belum banyak, tetapi minimal itu menyebabkan kita menjadi mudah lemah. Seharusnya
kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini hanya sebuah contoh-contoh kecil, dan banyak sekali keadaan-keadaan serupa ini yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ketika kita harus maju ke suatu keadaan di mana kita belum pernah mengalaminya. Contohnya mahasiswa yang sudah mau maju sidang, ada yang skripsi, ada yang ketakutannya berlebihan, sehingga ini skripsi yang dia tulis sendiri, yang dia sudah hafal isinya, ketika maju di sidang hilang semua. Menjawab pertanyaan dosen yang sebenarnya gampang pun menjadi hilang. Hal semacam ini karena kurang bergantungnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurang yakinnya kita dengan janji Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi bahwa al-fa'lu yaitu termasuk kalimat-kalimat yang baik yang harus kita munculkan di dalam diri kita di dalam setiap saat dan setiap keadaan adalah selalu berdoa, berzikir, dan berpikiran yang positif. Dan itulah makna al-fa'lu, berpikiran positif, optimis, dan berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau putus harapannya, artinya dia tidak tahu bersandar kepada siapa, maka hilang kekuatan di dalam dirinya. Yang ada adalah kelemahan, dan itu mudah dimasuki oleh syaitan yang menimbulkan berbagai prasangka-prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata berkaitan dengan al-fa'lu di sini. Laisa fil i'jabi bil fa'li wa mahabbatuhu syai'un minasyirki, bahwa menyukai keoptimisan, menyukai kalimat-kalimat yang baik, dan juga menyukai dalam hal-hal serupa ini tidak termasuk ke dalam perkara syirik. Bismillah, saya bisa. Bismillah, saya akan bisa menjawab pertanyaan dosen. Bismillah, saya akan mampu untuk berkhutbah dengan baik dengan pertolongan Allah. Ini tidak termasuk kesyirikan ketika meyakini semacam ini. Optimisme, karena hakikatnya terkandung di dalamnya adalah pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bergantungnya hati kepada Allah. Beliau berkata, bal dzalika ibanatun an muqtadhat tabi'ah. Bahkan sikap optimis serupa ini merupakan ibanah, yaitu penjelasan an muqtadhat tabi'ah, yang itu menjadi kelaziman dalam kehidupan, sesuatu yang wajar. Muqtadhat tabi'ah, hal-hal yang lumrah, yang wajar, yang itu ada di dalam kehidupan kita. Wa mujibul fitrah al-insaniyah, dan itu sesuatu yang sudah lazim ada di dalam fitrah manusia. Allati tamilu ila ma yuwafiquha wa yulaimuha, yang jiwa manusia itu, fitrahnya itu selalu cenderung kepada apa yang sesuai dengan hatinya, sesuai dengan fitrah manusia, yaitu kebaikan-kebaikan, menginginkan kebaikan-kebaikan dan berpaling dari segala keburukan. Itulah al-fa'lu, itulah kecenderungan hati menginginkan kebaikan-kebaikan, dan itulah potensi yang ada pada diri manusia, yaitu fitrah tadi. Kama akhbarahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu hubbiba ilaihi minad dunya an-nisa wat-tib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau memberitakan kepada para sahabatnya bahwa beliau sangat suka dari dunia ini, yaitu para wanita dan wewangian. Artinya bahwa manusia di dunia ini, kaum lelaki, yang paling mereka sukai adalah yaitu para wanita dan juga wewangian, bau wangian.
Fakana yuhibbul halwa wal asal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki fitrah juga, beliau menyatakan, yaitu kecintaan, kesukaan terhadap hal-hal yang manis, al halwa, makanan-makanan yang manis, wal asal, dan juga madu. Dan kecintaan beliau kepada madu karena kecintaan beliau kepada hal yang manis, karena di dalam unsur madu ada unsur manis. Wa yuhibbu husnas sauti bil Qur'an wal adzan wa yastami'u ilaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau menyukai suara yang indah dalam membaca Al-Qur'an. Maka sungguh orang yang dikaruniai suara yang indah, maka hendaknya digunakan suara yang indah ini untuk melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian ini disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga suara azan yang indah. Ini termasuk sesuatu yang disukai oleh Nabi. Wa yastami'u ilaihi, dan Nabi suka mendengarkan dengan suara yang indah dari azan maupun dari bacaan Al-Qur'an. Seperti ketika Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika sedang membaca Al-Quran, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam suka mendengarkannya. Bahkan tidak diketahui oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika Nabi mendengarnya. Dan ketika Abu Musa selesai, maka Nabi mengatakan, sungguhnya engkau telah diberi yaitu satu mizmar dari mazamir Ali Daud, yaitu keindahan suara dari suara yang dimiliki oleh keluarga Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam ini memiliki suara yang sangat merdu. Kalau beliau melantunkan ayat-ayat Zabur yang banyak bentuknya nyanyian dalam pengertian yang bukan sebagaimana yang kita pahami nyanyian di zaman kita, tetapi artinya ada lagu nyanyian dari ayat-ayat Mazmur tadi, ayat-ayat Zabur tadi. Ini sampai-sampai pohon-pohon pun ikut khusyuk mendengarkan lantunan ayat-ayat kitab Zabur yang dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Angin pun bertiup menjadi lembut, dan ini karena karunia Allah dan termasuk salah satu dari mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Selain juga Nabi Daud diberi mukjizat, yaitu besi itu di tangan beliau itu seperti sesuatu yang lembut, jadi membuat pedang itu dengan tangan beliau. Ini kemukjizatan Nabi Daud alaihissalam. Maknanya beliau pandai besi sehingga mampu membuat pedang itu benar-benar sempurna di tangan beliau ketika dibuat oleh beliau. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa makarimas syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencintai akhlak, ketinggian akhlak, keluhuran akhlak, dan kemuliaan dari sifat karakter. Syam jamak dari syimah. Wabil jumlah, secara keseluruhan kesimpulannya bahwa Nabi yuhibbu kulla kamalin wa khairin wa ma yufdi ilaihima, mencintai segala kesempurnaan dan kebaikan dan hal-hal yang mendorong ataupun yang menghantarkan kepada kesempurnaan dan kebaikan. Beliau mencintai dari dunia ini kaum wanita, yaitu maknanya beliau mencintai wanita dan menyayangi mereka, yaitu dari istri-istri beliau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai wangian, yakni bau aroma wangi, sedap wangi. Maka beliau melarang bagi orang yang baru makan bawang untuk masuk ke dalam masjid, artinya dimakruhkan, apalagi rokok katanya Bapak. Karena memang hal-hal ini karihah, bau yang tidak sedap, dan itu mengganggu, sampai dikatakan oleh Nabi mengganggu para malaikat. Yang ini mengisyaratkan bahwa malaikat itu mereka ikut sholat di dalam masjid, dan mereka bisa mencium bau tidak enak dan terganggu dengan bau tidak enak dari mulut. Seperti tadi
bawang, rokok, atau juga peti, atau juga bau-bau yang lainnya. Sampai pernah ditanyakan kepada salah seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, bagaimana seorang yang kerjanya di bengkel, yang pakai pakaiannya dari bengkel, artinya khusus pakaian bengkel yang banyak berlumuran dengan oli ataupun dengan kotoran-kotoran sehingga bau yang tercium dari tubuhnya pun juga ikut tidak baik. Ataupun seorang yang bekerja di restoran yang bagian masak, yang tentu dia akan berhubungan dengan berbagai bau yang terbakar di situ, yang gorengan segala macam. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ini semua tidak disukai, maka beliau merintahkan bila sudah tiba waktu sholat maka hendaknya segera mandi dan ganti pakaian, dan jangan memakai pakaian tersebut untuk sholat, karena itu akan menyakiti para malaikat. Yang lebih dikatakan malaikat saja tersakiti, terganggu, apalagi yang manusia yang ada di sekitarnya. Ini kalau malaikat nggak terasa oleh kita, tapi sungguhnya ia terganggu, apalagi yang ada di sisi kita, kanan kiri kita, yang lebih sensitif. Sehingga kadang-kadang ada seorang mungkin bisa saja muntah karena bau tidak sedap yang ada di dekatnya. Maka seseorang jauh sebelum dikumandangkan iqamah atau dikumandangkan azan, segera dia berbersih diri dan berangkat ke masjid dalam keadaan bersih. Maka berwangian, minyak wangi itu termasuk bagian dari sunnah Nabi dan yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sebaliknya, bahwa Nabi tidak menyukai hal-hal yang buruk dan jelek. Ini sifat dasar pada manusia sesungguhnya. Kalau manusia itu, yaitu hakikatnya di dalam dirinya menginginkan segala kebaikan dan kesempurnaan. Cuman kalau hati manusia itu tidak didasari keimanan, maka yang disukai pun bukan hal-hal yang baik. Kalau tidak didasari keimanan, kecenderungan manusia itu justru mencintai hal-hal yang buruk, yang jelek. Tanpa kita ceritakan satu persatu, tapi kita bisa memahami bahwa betapa seseorang yang biasa di dalam kemaksiatan, dia menyukai di tempat-tempat yang kotor. Beda dengan orang yang mencintai ketaatan dan keimanan, dia akan lebih menyukai hal-hal yang bersih dan suci. Makanya sholat dianjurkan di tempat yang suci. Bersih itu relatif, tapi kalau suci itu mutlak. Suci di sini artinya terhindar dari segala hal yang najis, dan apa yang dianggap oleh Allah suci maka itu baik, meskipun kelihatan dohirnya itu seolah-olah kotor. Seperti misalnya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau kalau berangkat ke masjid di musim hujan, kemudian beliau memakai pakaian yang terbaik. Kalau kemudian di tengah jalan menginjak air yang tergenang sehingga air itu mengotori jubahnya, maka beliau pulang dan mengganti pakaian itu bila belum terlalu jauh. Karena apa tujuannya? Ketika ditanya apakah ini najis, tidak. Lalu apakah itu kotor? Dalam pengertian itu sesuatu yang najis tadi ataupun yang jelek? Kata beliau tidak, cuman saya tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan ada sesuatu yang mengotori pada pakaian saya. Jadi beliau mengatakan bahwa genangan air atau lumpur karena hujan pada tanah itu tidak membuat najis pakaian. Akan tetapi beliau tidak suka hal itu menempel saat beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menghadap Raja langit dan bumi, penguasa alam semesta. Maka kalau manusia menghadap kepada sesama manusia saja ingin tampil yang baik, yang indah, maka apalagi menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau memiliki pakaian yang super mahal buat ukuran diri beliau.
super mahal buat ukuran beliau, yaitu yang sangat bagus. Dan itu khusus beliau pakai hanya ketika mengajarkan ilmu, dan ketika beliau karena mengajarkan ilmunya di masjid, dan ketika beliau pergi ke masjid. Dan juga beliau gunakan untuk sholat beliau ketika bangun malam. Kenapa? Karena ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap seperti ini karena kedalaman penghayatan para ulama terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya khudhu ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai orang-orang yang beriman, kenakanlah perhiasanmu setiap kali engkau memasuki masjid. Inda kulli masjid, yakni ketika engkau masuki masjid, baik untuk sholat maupun untuk menyampaikan kajian. Kita ini kadang-kadang serba apa adanya. Kadang baru dari kerja, belum ganti pakaian, begitu adzan sudah langsung aja kita masuk masjid. Yang kadang sudah bau keringat gitu, bau keringat saja kadang orang nggak tahan dengan bau keringat. Setiap orang berbeda-beda, aromanya nggak sama. Kita ini kalau bau keringat kita sendiri nggak merasa, nyaman saja. Tapi coba kita berada di bau keringat orang lain, kadang-kadang bisa sampai maka di sini ketika kita hendak menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, hendaknya kita memperbaiki diri, menyiapkan diri yang sebaiknya, karena kita akan menghadap Allah. Karena kita ketika hendak menyambut tamu yang kita pandang sebagai orang yang terhormat saja, kadang kita mempersiapkan. Contohnya mau menerima lamaran, besan mau datang, mau menerima lamaran dari besan untuk putri kita. Wah, rumah kita itu sudah disiapkan sedemikian indahnya. Pakaian-pakaian yang kita kenakan pun juga yang pakaian yang spesial. Atau juga pada hari pernikahan. Itu padahal kita hanya berhadapan dengan manusia. Apalagi ketika kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kecenderungan seperti ini ada pada orang-orang yang beriman. Maka ketika dia hendak menghadap Allah, dia menginginkan hal-hal yang indah, yang sempurna. Tapi pada orang-orang yang mereka kita katakan kurang imannya, atau bahkan kita coba lihat kepada orang-orang yang mereka makan babi, rumahnya, kadang tempat tinggalnya, cara berpakaiannya, mereka kadang tidak peduli. Dan banyak hal-hal yang semacam itu karena tadi bahwa fitrah kebaikan pada diri manusia itu menurun dan berkurang, bahkan bisa hilang karena kehilangan iman atau berkurangnya iman, atau karena kemaksiatan. Itu karena gharizah, insting manusia yang asli sudah berkurang, kemurniannya tercampuri dengan hal-hal yang kotor. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan naluri manusia, yaitu untuk mencintai, menyukai nama-nama yang baik. Ketika kita disebutkan siapa namamu, Muhammad, orang senang, nyaman. Tapi kalau disebutkan nama yang tidak menyenangkan dengan nama-nama yang aneh, misalnya dan mudah-mudahan tidak ada yang namanya seperti ini hanya sebagai permisalan. Siapa namamu? Blegeduk. Tentu orang sudah nggak nyaman mendengar namanya gitu. Ini bahwa ada fitrah pada diri manusia, gharizah pada diri manusia, yaitu untuk mendengar hal-hal yang baik. Baik itu nama. Sehingga kalau kita dengar ada orang namanya, orang muslim namanya Kristin, dia muslimah tapi namanya Kristin. Coba kita akan, bayangan kita apa ke Kristen itu? Kemana kata Kristen, Kristiani atau sejenisnya, sehingga hati kita itu menolak, nggak pantas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengganti nama-nama yang maknanya jelek. Ada orang namanya
harb. Harb artinya perang. Diganti oleh Nabi dengan nama sulh, damai. Ada orang namanya, pokoknya setiap nama yang beliau dapat dijelek, bahkan nama tempat. Tempat apa ini? Disebutkan nama ini, saya lupa itu, ada disebutkan dalam riwayat nama ini namanya jelek. Maka beliau katakan, enggak, namanya ini. Beliau sebutkan yang kebalikannya, lawan kata dari yang buruk itu menjadi yang baik. Dan itulah yang benar. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua jangan memberi nama anak hanya karena lihat nama ucapannya, pengucapannya baik saja, tapi juga harus melihat kepada maknanya. Artinya maknanya juga menginginkan hendaknya makna-makna yang baik dan nama-nama yang lazim di masyarakat kita, karena itulah yang disukai pada setiap diri seseorang. Orang Jawa karakter dan tabiatnya berbeda dengan orang Sunda. Artinya apa? Kalimat-kalimat yang ada di Jawa ini indah, tapi mungkin bagi orang Sunda kalimat ini terdengar tidak indah. Seperti misalnya orang Jawa ada yang namanya bejo. Ini orang Sunda mungkin akan menganggap aneh nama bejo, jelek didengar telinga. Nah semacam itu. Tetapi bahwa di Jawa makna bejo itu artinya untung, sesuatu yang maknanya baik itu. Karena orang tua berharap anak ini selalu di dalam keberuntungan, dia tidak dalam kerugian atau kesialan dan sebagainya. Nah yang paling universal adalah nama-nama Islam. Ketika kita memberikan nama-nama dengan nama Islam, maka ia memiliki nama-nama yang indah dan baik, seperti nama para nabi, nama para sahabat. Meskipun mungkin kita tidak tahu maknanya, tetapi kita memiliki pandangan karakter dari pemilik nama sebenarnya. Seperti misalnya Az-Zubair Ibnul Awam, kita Zubairnya kita ambil. Kalau kita maknai Az-Zubair, ini nama semacam macan, dari jenis macan. Tapi kita bukan ingin mengambil arti daripada kata Az-Zubair, tapi kita ingin mengambil karakter pada diri sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair. yakni seseorang yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu al-mubasysyirina bil jannah, salah satu dari sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan surga, atau Zaid, karena ingin mengambil dari nama Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu, salah satu dari penulis wahyu, dan juga termasuk yang penulis wahyu, dan juga yang mencatat Al-Quran di zamannya Khalifah Abu Bakar dan Omar. Dan juga nama-nama sahabat lainnya yang kadang maknanya kita nggak paham secara persis, tetapi kita mengambil nama itu karena mengharapkan ada al-fa'lu, ada optimisme ataupun harapan bahwa anak saya akan menjadi seperti sahabat ini dalam karakter pribadinya. Nah, ini yang termasuk juga yang dianjurkan atau disukai, karena inilah yang dicenderungi oleh hati. Kadang ada orang yang memandang, siapa namanya, Julaibib. Julaibib siapa? Seorang sahabat Nabi. Kalau melihat ceritanya bahwa Julaibib ini punya paras yang sangat jelek, sehingga ketika dikisahkan Julaibib ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, saya ingin nikah. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada seorang tua, seorang sahabat Nabi yang punya anak, maksudnya orang tua. Wahai fulan, kau punya anak perempuan? Iya ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Saya ingin melamar. Senang, karena Nabi seolah-olah ini untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Nabi mengatakan bukan untuk saya. Lalu untuk siapa ya Rasulullah?
untuk Julaibib. Para sahabat sudah kenal tahu siapa Julaibib radhiyallahu taala anhu wa radhahu. Maka beliau berbalik parasnya, yang tadinya bergembira kembali bersuram dan berkata, kalau begitu saya akan sampaikan kepada ibunya ya Rasulullah. Maka ibunya pun diberitahukan. Ketika itu pulang sang bapak bertemu dengan istrinya, lalu mengatakan, wahai istriku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bertemu dengan saya dan mau melamar putri kita. Ibunya juga senang begitu mendengar Rasulullah SAW mau melamar putrinya. Apa jawab ibunya? Masya Allah, ahlan wa sahlan, bergembira. Tapi dikatakan oleh suaminya, tapi bukan untuk beliau. Lalu untuk siapa? Untuk Julaibib. Maka saat itu ibunya mengatakan dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas, tidak, saya tidak akan nikahkan anak saya dengan Julaibib. Namun anaknya mendengar perbincangan bapak ibunya bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melamar diri beliau untuk Julaibib. Maka apa kata anaknya? Wahai ayahku dan ibuku, jangan kalian menolak lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya menerima lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Sampai orang tua, kau menerima lamaran? Iya, karena yang meminta adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan menolak kalau yang datang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Keyakinan yang penuh bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau memberikan ataupun meminta seseorang untuk sesuatu yang jelek, atau memberikan seseorang untuk sesuatu yang jelek. Pasti ada hikmah yang besar. Padahal ini ya Allah, orang bersanding saja, mungkin perempuan bersanding saja tidak akan nyaman, dan mungkin tak terbayangkan lah, sehingga tidak akan bertahan lama kalau dalam bayangan. Tapi ini dengan sukarela dan menerima. Padahal seorang wanita yang cantik jelita, namun qadar Allah setelah dinikahkan, dan inilah hikmahnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan bagi istri Julaibib ini, yaitu rezeki yang luas, lapang, berlimpah. Dan ketika sudah menikah, wallahu ta'ala alam, apakah sudah sampai tidur atau tidak, kemudian ada panggilan jihad, sang Julaibib pun berangkat berjihad. Dan ketika peperangan usai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari, siapa yang kau cari ya Rasulullah? Saya mencari Julaibib. Maka dicarinya. Biasa kalau sudah selesai perang, para sahabat mencari para sahabat-sahabat lainnya yang gugur di dalam perangan itu, dan Nabi sendiri yang mencarinya, bukan sahabat. Sampai didapati Julaibib tertumpuk oleh 3 musuh yang telah dibunuhnya, menumpuk menindih diri beliau, 3 atau berapa. Kemudian diambilnya jadi pangkunya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pangkuan Nabi. Dan Nabi mendoakan kebaikan buat Julaibib, yaitu dengan kesyahidan tadi. Lihat, dan apa yang diterima oleh istri Julaibib itu, yakni setelah itu dia diberkahi dengan usahanya sehingga ia berlimpah hartanya. Ketika seseorang memberi nama anaknya dengan nama Julaibib, maka sesungguhnya ia memahami cerita dari kisah Julaibib ini. Bukan melihat sang Julaibib yang berwajah tidak bagus, tidak tampan, akan tetapi ingin mengambil hikmah di balik kepribadian Julaibib yang begitu besar semangatnya untuk membela Islam, dan beliau baru menikah, ditinggalkan istrinya untuk ikut berjihad di jalan Allah sampai akhirnya meninggal sebagai syahid. Maka ini pemberian nama dari para sahabat radhiyallahu taala anhum merupakan nama-nama yang baik. Dan disinilah sehingga orang kalau punya nama-nama yang baik, yaitu dalam pengertian memiliki makna yang baik, seperti makna tadi, bukan makna dari
kata-kata nama, tetapi juga makna dari sejarah pengambilan nama itu atau dari asal nama itu, seperti nama para sahabat, nama para nabi, dan juga nama-nama orang-orang mulia di sejarah kaum muslimin, seperti misal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim atau selainnya. Maka hal yang demikian ini adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan hati. Seseorang ada yang berikan nama namanya Ibnu Hajar karena mengambil dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena mencintai dengan kepribadian dan dedikasi beliau di dalam ilmu hadis, dan seterusnya. Demikian pada setiap nama. Ada orang yang berikan nama karena melihat artinya, seperti nama Najah, kesuksesan, karena ingin anaknya itu termasuk orang yang sukses. Sukses dalam pengertian yang luas, bisa dimaksudkan harapan orang tua adalah suksesnya di kehidupan dunia ini lolos sehingga dia bisa sukses di akhiratnya. Bukan pengertian sukses di dunia dengan kekayaan berlimpah, jabatan dan tinggi, tetapi kesuksesan melewati ujian-ujian di kehidupan dunia sehingga dia sukses di kehidupan akhiratnya. Dan atau juga assalam, yaitu orang yang senantiasa dalam kedamaian, bersih dari kekufuran, bersih dari kesyirikan, bersih dari kejelekan-kejelekan akhlak dan sebagainya. Nah, ini makna assalam. Atau makna al-falah, beruntung, yaitu memperoleh keberuntungan dengan diberinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal nama-nama yang semacam ini adalah nama-nama yang dicintai oleh orang-orang yang hatinya bersih, dan mereka inilah yang senantiasa dalam pendengaran mereka itu mendengarkan nama-nama yang semacam ini mendapatkan satu kesejukan dan kenikmatan. Lain dengan sebaliknya nama-nama yang mengerikan, seperti misalnya orang memberi nama dengan nama-nama orang yang kadang-kadang ada orang-orang kita itu suka ingin namanya ke barat-baratan, sehingga akhirnya anaknya pun diberi nama tokoh-tokoh barat. Kadang-kadang malah tokoh artis barat, John Lennon misalnya. La ilaha illallah, punya anak satu laki-laki kasih namanya John Lennon. Atau nama-nama artis lainnya yang mungkin ini menunjukkan kepribadian dari orang tuanya. Ketika orang tua memberikan nama anaknya dengan nama-nama yang seperti itu, oh ini berarti senengnya nonton John Lennon, dengerin musiknya lagunya John Lennon, misalnya seperti itu. Dan yang lainnya. Kadang sampai memberi nama-nama tokoh-tokoh yang fiktif. Siapa namanya? Superman. Apa? Naruto. Hal-hal yang semacam ini adalah hal-hal yang justru kebalikannya, dan jiwa pun mendengarnya, orang-orang yang memiliki hati yang bersih pun kurang tertarik dengan nama-nama serupa ini. Nanti ketika mau anaknya sudah kenal sunnah, sudah ngaji, mau ngelamar anak orang lain, ditanya namanya siapa, Naruto atau tokoh-tokoh kartun lainnya, Avatar. La ilaha illallah. Ini kan akhirnya orang tuanya mikir, aduh ini bener ngaji enggak ini? Maka memang disunahkan bagi kita yang mungkin kadung punya nama yang jelek, enggak apa-apa mengganti nama dengan nama-nama yang baik. Namun nggak tahu nama saya kalau sudah terlanjur nama seperti ini, ya saya ibaratkan kepada tokoh seorang sahabat di kalangan sahabat Nabi, namanya Al-Qa'qa' bin Amir At-Tamimi. Beliau seorang jenderal komandan perang, panglima perang yang ahli strategi. Ini seorang sahabat Nabi dan beliau dikenal baik. Ya sudah, mungkin saya berhusnudon, orang tua saya memberi nama Qa'qa' ini mungkin ya mengambil dari kata Al-Qa'qa' bin Amir At-Tamimi. Kita mengambil arti-arti yang kita anggap baik lah, sehingga tidak terlalu jelek, jadi tidak menjelekkan. Kemudian juga tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibn Amr radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man raddathu tiarah an hajatihi faqad asyraka." Lihat.
kecaman Nabi yang keras bagi orang yang terlalu bergantung kepada tiarah, kesialan. Barang siapa yang raddathu tiarah an hajatihi, ia membatalkan hajatnya karena tiarah, faqad asyraka, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Meskipun syirik ini syirik kecil, tetapi dia adalah dosa besar, karena dosa syirik itu adalah dosa besar. Nabi mengatakan akbarul kabair al isyraku billah, atau asyirku, bahwa dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Maka berbuat syirik kepada Allah meskipun itu kecil, itu dosa besar. Seperti Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampai mengatakan, seandainya aku bersumpah dengan nama Allah kemudian aku berdusta dalam sumpahku dengan nama Allah, lebih aku sukai daripada aku harus bersumpah dengan jujur tapi dengan selain nama Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Padahal seperti diyakini oleh para ulama ini syirik kecil, tetapi itu dipandang lebih besar daripada sumpah palsu. Karena bersumpah dengan tidak berkata benar dengan nama Allah, tapi dia tidak berkata benar, ini namanya sumpah palsu. Dan itu dosa besar, dosa besar. Tapi itu bagi Abdullah ibnu Mas'ud masih lebih ringan dosanya dibandingkan seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, yang itu termasuk kategori syirik. Dan itu padahal syirik kecil. Maka demikian pula apalagi tiarah. Tiarah ini kadang bisa kedudukannya bisa lebih tinggi dosanya dari syirik kecil lainnya, dari syirik kecil tadi bersumpah dengan selain nama Allah, atau bisa menghantarkan kepada syirik besar. Karena seketika seorang meyakini bahwa apa yang dia takuti itu benar-benar bisa berpengaruh kepada nasibnya, maka ini sudah mengarah kepada syirik besar. Contoh orang yang dia suka membaca ramalan bintang, apa namanya itu? Zodiak. Wah, saya lahirnya bulan Januari tanggal 1. Apa bintangnya? Nanti baca pada bulan ini, pas ketemu dengan bintangnya nasibnya jelek semua, cilaka dah. Akhirnya pesimis, takut bahwa kesehatan saya di bulan ini menurun, merosot, rezeki saya juga minus, kesehatan merosot, minus, percintaan juga, la ilaha illallah. Ini semua padahal tidak apa hubungannya antara bintang, bulan, tanggal lahir dengan nasib seseorang. Sama sekali tidak punya kaitan yang logis, kaitan yang masuk akal. Dan ini bisa membawa kesyirikan ketika dia meyakini, apalagi dia benarkan, benar ini uang saya bulan ini seret, saya sakit-sakitan terus, ini istri saya lagi marah terus sama saya, akhirnya dihubung-hubungkan yang padahal setiap bulan itu terjadi terus. Cuman dia pikirannya, bahkan ketika di bulan itu dia membaca nasibnya melalui zodiak itu, sehingga akhirnya dia berpikiran negatif dan ini bersuudzon kepada Allah, dan dia sudah bergantung kepada nasibnya, menggantungkan nasibnya kepada hari, bulan, dan bintang, dan ini merupakan kesyirikan. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama kafaratu dzalika?" Lalu apa kafaratnya bagi orang yang ia punya perasaan, aduh saya tidak mau pergi dah kali ini, kayak kelihatannya saya tidak baik ini. Ada hal-hal yang muncul itu pada diri setiap orang kadang-kadang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kafaratnya, yaitu apa? Doa. Beliau berkata, antakul Allahumma la khaira illa khairuk, wala taira illa tairuk, wala ilaha ghairuk. Ya Allah,
Tidak ada sesuatu yang baik kecuali kebaikan itu yang sudah engkau takdirkan dan sudah engkau tetapkan. Artinya kebaikan yang datangnya darimu. Wala tayra illa tayru, dan tidak ada kesialan, tidak ada suatu keburukan yang menimpa pada diri seseorang pun, termasuk pada diri saya, kecuali apa yang sudah engkau takdirkan, yang sudah termaktub di dalam Lauh Mahfuz, yaitu keburukan yang sudah engkau tetapkan, atau keburukan darimu, kesialan darimu, yang mana yang sudah sesuai dengan apa yang telah engkau tetapkan dengan hikmah dan keadilanmu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau, tidak ada Tuhan yang menguasai mengatur nasib seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita mendapatkan kebaikan, itulah karunia dari Allah, limpahan rahmat Allah yang telah Allah tetapkan atas hambanya. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, itulah ketetapan Allah dengan hikmah dan keadilannya, dan tidak ada kedoliman pada diri Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Dan setiap apapun yang Allah tetapkan bagi makhluknya selalu baik, meskipun kita itu merasakannya tidak baik. Yaitu ketika kita meyakini, memahami dengan baik dan benar bahwa segala sesuatu yang tidak baik pun terjadi dengan hikmah, muqtadha hikmatillah, yaitu sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah dan sesuai dengan keadilan Allah, bahwasanya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Sehingga apa? Bahwa ujian itu bila kita terima dengan ikhlas dan ridha, maka ia menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat seseorang, atau Allah ingin memberikan yang terbaik sesudah itu. Dan itulah sesuatu yang kemestian, karena sungguhnya di dalam hidup ini manusia pasti akan diuji, dan selalu ujian Allah itu berakibatkan baik bagi hamba-hambanya yang ridha. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan dari Allah itu diiringi dengan besarnya ujian, cobaan yang Allah timpakan kepada hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, idza ahabba qauman, apabila Allah mencintai suatu kaum, atau idza ahabba abdan, atau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahum, kalau Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, mencobai mereka, ibtalahum. Faman radiya, maka siapa yang ridha dengan ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada dirinya, falahu ridha, maka Allah pun ridha kepadanya. Wa man sakhita, dan siapa yang tidak terima, kecewa, marah dengan apa yang Allah ujikan kepada dirinya, falahu sakhat, maka Allah pun murka kepadanya. Maka sungguhnya selalu apa yang terjadi menimpa pada diri hamba, ia akan menjadi baik ketika hamba itu pun bersikap baik terhadap apa yang Allah ujikan, yaitu ridha, ikhlas, menerima, sabar, karena tahu apa yang datangnya dari Allah itu pasti baik, maka dia akan menerima kebaikan ini. Sebaliknya ketika dia kecewa, marah, murka, itulah sikap Allah kepada dirinya, dan itulah prasangka hamba kepada Allah, demikian pula sikap Allah kepada hamba sesuai dengan prasangkanya. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa ini, termasuk mengajarkan menumbuhkan keyakinan untuk beriman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang sudah Engkau takdirkan untuk hambamu, dan tidak ada keburukan kecuali keburukan yang telah Engkau takdirkan untuk hambamu, dan tidak ada Tuhan yang berkuasa mengatur dan mengetahui segala perkara kecuali Engkau ya Allah, sesembahan yang esa, yang hak, dan tidak ada sesembahan lain selain Engkau. Hadis yang mulia ini mengandung makna bahwa tiarah, bahwa beranggapan sial itu sama sekali tidak mendatangkan madarat. Tidak ada kemadharatan apapun. Meskipun kita berprasangka ini, waduh, ini gimana ini kok kelihatannya
situasinya kok nggak memungkinkan ini, atau karena mendengar suara dentuman di malam hari, wah ini pertanda Dajjal mau muncul. Segala pikiran-pikiran negatif ini tidak berdasar sama sekali, dan itu hanya perasaan yang dimunculkan oleh syaitan untuk menimbulkan was-was pada diri manusia. Sehingga ketika membaca WA yang isinya provokatif, dan provokasinya provokasi bukan yang baik tapi provokasi yang jelek yang membuat manusia takut, awas bahaya, ancaman PKI, boleh waspada tapi tidak perlu takut, wah ini begini dan begitu. Yang kita kembalikan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mau buat makar apa silahkan, tapi Allah juga telah membuat makar, wallahu khairul makirin, dan makar Allah, tipu daya Allah lebih sempurna, lebih baik. Kita berharap ya mudah-mudahan mereka nanti kalau menang, begitu menang mati, kan bisa, kan nggak tahu ajalnya. Jadi jangan kemudian kita takut, tapi kita harus selalu bersandar kepada Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Bersikap optimis itu harus dibarengi dengan bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, berupaya kepada hal-hal yang positif, yang baik, yang dicintai oleh Allah. Dan bukan hanya sikap batin kita saja yang tenang aja ada Allah, tapi kita tetap bermaksiat, tidak mengindahkan hukum-hukum Allah. Bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada hamba yang seperti ini? Itu artinya bukan bersikap optimis, itu ngawur. Sikap yang tidak sepadan, bahwa optimisme harus dibarengi dengan upaya-upaya yang sinergi, upaya-upaya yang mendukung untuk tercapainya optimisme kita itu, yaitu apa? Berdoa, bersandar kepada Allah, memperbaiki akhlak kita dengan meyakini, oh ini banyaknya bangsa Cina yang masuk ke negeri kita, ini ujian buat kita ini karena kita lalai beribadah, mentaati Allah, menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, yaitu menyempurnakan tauhid kita, menyempurnakan amalan sunnah-sunnah kita, dan hal-hal yang artinya membawa pada posisi sehingga kita memperbaiki diri dan bersandar kepada Allah dengan meyakini, karena kalau kita mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari apa yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi bukan dengan santai, dengan yakin tenang aja, kita punya Allah, nanti Allah akan nolong, tapi kitanya tidak bersikap optimis, tidak bersikap positif. Hal yang demikian ini tidak benar, dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berdoa dengan doa ini juga harus dibarengi dengan keikhlasan di dalam hatinya, di dalam bertawakal kepada Allah. Berdoa dengan doa seperti ini yaitu dengan menyandarkan hati kita kepada Allah. Allahumma la tayra illa tayruk, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha gairuk. Hati kita juga bersandar kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah tidak akan menimpakan keburukan pada diri hambanya kecuali untuk suatu yang mengandung hikmah. Dan juga Allah telah berjanji akan melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka mengikhlaskan tawakal kepada Allah, karena janji Allah, may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, menggantungkan hatinya kepada Allah, Allah yang akan mencukupkannya, mencukupkan segala apa yang kita butuhkan, mencukupkan rasa aman kita sehingga kita terhindar dari hal-hal yang kita takuti, kita khawatirkan, mencukupkan kebutuhan kita, mencukupkan keselamatan kita dari semua aspeknya. May yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini yang harus melekat di dalam diri kita, yaitu mengikhlaskan tawakal kita hanya kepada Allah dan tidak bersandar kepada yang lain.
Ayo coba dong deketin kepada calon-calon supaya kita ini perjalanan dakwah kita juga mulus. Yang menolong lebih utama itu Allah yang kita harus gantungkan. Siapapun itu bergantung ataupun semua itu tidak ada kuasa apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bersikap wajar, baik, tidak memprovokasi seseorang kepada yang lainnya, dan kita kembalikan semuanya kepada Allah dan dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghinakan diri kita meskipun berniat untuk kepentingan dakwah kepada hal-hal yang tidak patut. Kalau kita dipanggil oleh penguasa, sami'na wa ata'na, kita datang, kita penuhi. Kalau kita diperintahkan hal-hal yang benar, sami'na wa ata'na, kita akan laksanakan. Tapi ketika kita diperintahkan tentang hal-hal yang tidak baik, la ta'ata fi makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia di dalam hal bermaksiat kepada sang khalik pencipta. Tapi bukan berarti kemudian tidak mentaati pemerintah dalam keburukan itu kita memeranginya, bukan. Harus dibedakan memberontaknya selagi memang tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk melakukan pemberontakan tersebut. Dan itu faktornya banyak sekali. Harus ada imam yang jelas dan kemudian kekuatan yang memadai, dan itu diperlukan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Makkah, beliau tidak melakukan perlawanan dan penyerangan ataupun peperangan kepada penguasa kota Makkah ataupun kabilah-kabilah di kota Makkah yang mereka berkuasa, yang mereka tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabar sampai kemudian Allah memerintahkan hijrah. Padahal beliau seorang Rasul Nabi yang kalau Allah mau, Allah bisa menolongnya. Tapi semua dilakukan dengan hikmah dan sesuai dengan takdir kauni. Takdir kauni qadari syar'i. Takdir kauni qadari, yaitu takdir yang telah Allah tetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di Lauh Mahfuz, bahwa seseorang untuk berperang dia harus mempersiapkan kekuatan secara fisik, secara persenjataan, strategi, dan juga mempertimbangkan kekuatan lawan dengan segala persenjataannya dan sebagainya. Dan itu kalau berada di negeri yang jelas. Sekarang kita contohnya kaum muslimin yang berada di negara Amerika atau negara-negara kafir lainnya, mereka bahkan ditekan, ditindas. Ada yang negara-negara seperti misalnya di Uyghur, kaum muslimin yang ada di bawah kekuasaan negara Cina, mereka ditekan. Tapi ketika mereka memang tidak punya kekuatan untuk menyerang balik, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak melakukan perlawanan. Kalau mereka memaksakan diri melakukan perlawanan, justru mereka bisa binasa. Maka di sini, apalagi kita masih negeri kita masih kaum muslimin, pemerintahan kita masih muslimin dohirnya, yang itu yang harus kita pegangi. Maka tadi bahwa kita jangan sampai bergantung kepada makhluk untuk memperoleh kesuksesan hidup, tapi bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih keridhaan Allah. Karena kadang seseorang itu di dunianya posisinya dia terjepit, tetapi sesungguhnya dia punya kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin dalam segala keadaannya selalu baik, dalam semua keadaannya selalu baik, bahwa apapun yang dia hadapi di dalam kehidupannya, bila itu ujian-ujian, cobaan-cobaan, maka dia mensikapinya dengan kesabaran, dan itu nilai positif. Fahuwa khairul lahu, itu baik bagi dirinya, karena Allah ridho dan Allah mencintai dan Allah menyertai hamba-hambanya yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka inilah yang harusnya kita pegangi dan kita yakini tentang kebaikan. Ketika kita diberi kebaikan, seorang mukmin selalu akan banyak syukurnya kepada Allah. Maka jangan sampai kita kehilangan dua pokok di dalam hidup kita ini. Hal yang prinsip dalam semua keadaan, sabar dan syukur. Sekecil apapun kenikmatan yang kita peroleh, itu sungguhnya sebuah kenikmatan yang sangat berharga, mahal, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa mendatangkan keberkahan yang besar. Karena sungguhnya apapun yang kita terima semua datangnya dari Allah. Fabima ni'mati minallahi fabima bikum min ni'matin faminallah, fabima bikum min ni'matin faminallah. Maka apapun kenikmatan yang kamu peroleh itu semuanya datangnya dari Allah, dan semua yang datangnya dari Allah adalah baik. Al khairu kulluhu fi yadillah wasyarru laisa ilallah. Semua kebaikan itu asalnya dari sumbernya dari tangan Allah, dari kekuasaan Allah, dari tangan Allah, dari kemahabesaran Allah, dari pemberian-pemberian Allah, semuanya dari Allah. Dan semua kejelekan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua keburukan itu berasal dari diri kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun, keburukan apapun yang menimpa kamu, kata Allah, maka itu asalnya adalah dari dirimu sendiri. Maka itu yang harus kita tumbuhkan, kita teguhkan azam kita, yaitu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini tidak ada satu keburukan kecuali itu juga berasal dari Allah dengan satu ketentuan hikmah dan keadilan Allah, dan bahwa keburukan itu adalah teguran dari Allah karena kelalaian kita, karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita memang terjatuh kepada hal yang tidak kita sukai, karena tadi bahwa karena kita berpaling dari kewajiban-kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara kembalinya adalah, cara menghilangkan keburukan itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, manazala balaun biqaumin illa bidambin wala nuzi'a min qaumin illa bitaubatin wala rufi'a min qaumin illa bitaubatin. Tidaklah suatu bala, suatu cobaan menimpa suatu kaum melainkan pasti karena dosa kaum itu. Pak rumongsone paling bener, paling apik, paling soleh, tetap kalau kita mendapatkan musibah itu pasti karena dosa kita. Wala rufi'a, dan tidaklah akan diangkat, dihilangkan musibah itu illa bitaubatin, kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menghadapi kesulitan hidup ini, ketika kita mendapati kesulitan-kesulitan hidup, jalan terbaiknya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan bertaubat, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Banyak dosa-dosa yang sesungguhnya ia dosa besar, tapi karena tidak kita sadari, tidak kita ilmui, kita lakukan dan kita merasa nyaman, aman saja. Padahal itu adalah teguran-teguran Allah. Segala ujian cobaan yang kita hadapi itu adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi bahwa tidak ada satu musibah apapun yang menimpa kita melainkan itu pasti karena kelalaian kita di dalam menunaikan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada Allah, banyak beristighfar, dan sungguh istighfar itu juga memberikan jalan keluar dari kesulitan, yaitu kembali bertaubat dan bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dalam perkara-perkara yang wajib terutama, dan juga perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah,
serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dalam perkara-perkara yang haram, itu yang wajib harus kita tinggalkan, dan juga kita meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah meskipun bukan pada tingkatan haram. Maka sungguh ketika kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar usai, beliau mengatakan, apa yang kalian dapatkan sekarang? Bukankah apa yang Allah ancamkan telah kalian rasakan? Sungguhnya aku juga telah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Karena janji Allah itu pasti tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Inilah yang kita senantiasa mohonkan kepada Allah Tabaraka wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita keimanan yang sempurna, tawakal yang sempurna, dan kebergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan kita dari segala jalan keburukan dan juga jalan-jalan menuju kesyirikan. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengijabahi doa. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan hikmah yang besar dalam pembahasan kita yaitu tiarah, bahwa tiarah itu adalah pemutus rahmat dan barokah dari Allah. Maka kita hilangkan segala bisikan-bisikan. Kalau muncul itu pasti muncul. Setiap orang pasti ada saatnya dia muncul tiarah. Maka ketika muncul itu tiarah, segera tepis dengan doa tadi, Allahumma la khaira illa khairuk, wala taira illa tairuk, wala ilaha ghairuk. Kemudian optimis, jalankan apa yang hendak kita jalankan, jangan ragu, dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, barangkali ada pertanyaan saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala alam, ini hal yang sulit. Kadang ini juga berkaitan dengan tadi keyakinan masing-masing diri kita. Ada orang yang sudah merasa aman dan tidak merasa artinya kekhawatiran bahwa akan terkena pandemi yang serupa ini, maka yang wajib baginya adalah merapatkan shaf, menyempurnakan sholat, dan itu yang terbaik. Tetap dengan menjaga meskipun dengan memakai masker. Tapi bila kita masuk ke sebuah masjid yang di situ membuat jarak, ya jangan kita juga memaksakan diri untuk merapatkan shaf. Karena kecuali dengan samping kita tetap sama-sama yang artinya kita merasa aman dan merasa yakin bahwa dia tidak memiliki kekhawatiran demikian itu. Karena kadang-kadang ketika kita merapatkan shaf, mereka merasa takut nanti sholatnya mengganggu khusyuknya. Ketika sholat nanti mikirnya bolak-balik, medek-medek aku kena penyakit lagi wong nulari apa ora. Ini kan nanti kita artinya menjadi penyebab ketidakhusyuan seseorang. Ya, kalau kita mau merapatkan, misal kita datang barengan dengan beberapa teman yang kita artinya biasa merapatkan shaf, maka merapatkan shaf. Tapi kalau pengurus masjid memerintahkan untuk membuat jarak, ya sudah buat jarak. Karena di sini kita menjaga kebersamaan. Karena pandemi semacam ini masalah-masalah yang susah memberikan kepercayaan kepada semua orang dengan satu pemahaman, susah. Karena di satu negeri bisa jadi para ulama berfatwa tidak perlu membuat jarak. Di negeri lain sebagian ulama masih mengatakan tetap membuat jarak. Dan ini sebenarnya sangat situasional dan kondisional. Artinya kondisi di tempat itu gimana dan situasi kesehatan atau pandemi itu di tempat itu bagaimana. Kalau bagi secara pribadi saya, mudah-mudahan tidak salah ya, saya memandang bahwa dengan bertawakal kepada Allah dan tetap saja kita melaksanakan merapatkan shaf barisan sholat kita dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa insyaallah Allah menjaga kita. Kalaupun tertimpa, bahwa pasti ada hikmah dan bukan karena kemudian kita melanggar protokol kesehatan ini. Karena ini sudah simpang siur ke protokolnya gitu. Artinya apa pemberitaan ini sudah tidak jelas. Di satu tempat dengan tempat lain
Dan juga kalau kita perhitungkan secara secara akumulatif, bahwa berapa sih kematian yang disebabkan oleh corona, bisa nggak kita buktikan itu lebih besar dari kematian yang terjadi oleh sebab selain corona. Yang kita ngukurnya bukan saat terjadi pandemi, tapi saat tidak terjadi pandemi. Saat tidak terjadi pandemi, berapakah dalam masa 1 bulan atau 1 minggu itu kematian terjadi di suatu daerah? Dengan ketika terjadi pandemi, berapakah kematian yang terjadi oleh sebab pandemi itu sendiri? Dan juga mereka yang meninggal dunia bukan karena sebab pandemi. Terlebih lagi sekarang ini kasus yang kita rasakan, kadang orang meninggal dunia karena penyakit lain juga dipaksakan diprotokoleri dengan orang yang terkena pandemi. Ini bukan ucapan, tapi karena kenyataannya seperti itu. Karena ada di famili kita yang di Jakarta yang meninggalnya karena penyakit lambung, karena memang dia sudah punya penyakit lambung, hanya karena di rapid test dia reaktif, kemudian diperlakukan seperti orang yang kena COVID. Sementara hasil tes swabnya belum keluar. Kemudian 5 hari kemudian meninggal dunia, sebelum hasil tes swabnya keluar sudah diperlakukan seperti seorang yang meninggal dunia karena COVID-19. Yang di situ akibatnya apa? Banyak sisi syariat yang tidak dilaksanakan. Memandikan jenazah, menyolati jenazah, memakamkan jenazah dengan tidak pakai peti. Pakai peti itu hakikatnya bukan dari Islam. Cuman dalam kondisi terpaksa, kondisi mengharuskan seperti itu, seperti pada awal-awal pandemi, maka sesungguhnya memakai peti dibolehkan. Tapi bukan asal hukumnya boleh. Hukum asalnya justru bid'ah, menguburkan jenazah dengan peti. Tetapi ketika itu suatu keharusan dengan sebab misalnya badannya hancur atau sebagainya, atau dia terkena virus yang memang harus dihindarkan. Tapi sekarang ini hampir artinya sikap berlebihannya sudah ada dan tidak ada bukti, sehingga yang kita lihat kadang sampai yang di shooting dikirimkan di beberapa mass media atau sosial media, seseorang ketika dimakamkan dengan cara protokoler tidak diturunkan dengan baik ke liang lahat, dilemparkan tok, dilemparkan dari mulut lubang, dibuka tali ikatnya yang antara tandu dengan jenazah itu, kemudian didorongnya, dilemparkan, dan tidak ada yang di bawah. Kemudian mereka melepaskan APD dan dimasukkan, kemudian dikuburkan. Kadang kita juga melihat ketika disolati, yang menyolati juga tenaga medis pakai ruku, salat jenazah pakai ruku imamnya. Yang ini artinya apa? Bahwa kadang yang melaksanakan sholat bukan orang-orang yang faham, dan ini adalah kejelekan-kejelekan yang besar. Maka di sini kita tidak boleh bersikap berlebihan. Kita harus menjaga syariat kita jangan sampai kemudian hilang dengan sebab-sebab isu-isu yang masih dipertanyakan. Tapi tetap menjaga diri dengan banyak mencuci tangan, dengan tetap memakai masker. Ini hal-hal yang tidak merusak syariat di dalam sholat, insya Allah. Karena memakai masker sendiri hanya tingkatannya pada hukum makruh pada saat orang sholat, tidak sampai kepada haram, apalagi sampai membatalkan sholat, tidak. Maka memakai masker ini masih hal yang masih wajar, dibenarkan, dibolehkan. Terutama lagi kalau kita merasa punya flu. Nah, ini jangan bikin nanti orang di samping kita juga keteteran itu sholat, lalu mikir aduh ciwatuk barang. Ini kan nanti ada perasaan, padahal sesungguhnya tidak apa-apa. Biasa dari dulu ada orang batuk di samping kita ketika sholat, ya ndak ribut gitu loh. Ini ketika ada orang bersin saja sudah langsung pikirannya ndak. Maka di sini tadi sifatnya, hakikatnya adalah melihat kondisi di sekitar kita. Kalau kita ingin nyaman, ya kita sholat di masjid yang kita tahu di situ sesuai dengan hati kita. Yang merapatkan shaf, ya sudah kita salat. Kita ingin merapatkan shaf, salat di masjid yang merapatkan shaf salat itu.
Kalau orang ada yang masih was-was, masih khawatir, apalagi memang misalnya yang sudah berumur lanjut, umurnya sudah 60 dan punya penyakit bawaan, nah, ini maunya untuk menjaga kesehatan, ya dia milih sholatnya di masjid yang membuat jarak, bismillah, tidak apa-apa, daripada sholatnya di rumah terus. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Itu yang bisa saya jawab, tapi kebenarannya adalah yakni hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Nggih, monggo. Iya. Haram tetap itu termasuk ke dalam kategori syirik. Apalagi engkaulah segalanya. Ini sudah kalimat-kalimat syirik. Meskipun itu hanya ucapan, meskipun tidak bermaksud hatinya adalah menggantungkan kepada orang, itu sudah kalimat syirik. Dan ini sudah syirik meskipun syirik kecil. Sama dengan, tidak ada bedanya dengan bersumpah dengan selain nama Allah. Apalagi dalam nyanyian kan cuma hanya untuk lagu. Justru di situ bahayanya. Nabi SAW mengatakan innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yalqalaha balan yahwi biha ila nari jahannam sab'ina kharifan. Seseorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dia tidak beranggapan ini berat, ini perkataan yang jelek atau membahayakan, tapi dengan sebab kalimat itu menyebabkan dirinya terjerumus, terjerembab ke dalam neraka sedalam 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Artinya apa? Dasar neraka maksudnya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa dalamnya neraka adalah yaitu seumpama batu bukan seumpama batu, ada batu dilemparkan dari mulut neraka dan sampai ke dasar lautnya setelah 70 tahun. Pernah Nabi SAW duduk bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tiba-tiba mendengar suara dentuman yang keras. Nggak tahulah, pokoknya suara dentuman yang keras. Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa ini? Maka para sahabat, kebiasaan para sahabat dan etika para sahabat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu ke dalam neraka. Suaranya itu baru sampai ke dasar, itu suaranya tadi. Jadi batu ini sejak 70 tahun yang lalu dilemparkan dari mulut neraka. Kita bayangkan batu, dalam riwayat lain batu yang besarnya seperti seekor unta yang hamil yang besar. Unta hamil besar itu kayak apa wis gedine. Yang artinya kalau itu dilemparkan dari tempat yang tinggi, berapa kecepatan jatuhnya? Per sekian detik itu berapa kilo? Cepat sekali, tapi itu dikalikan 70 tahun. Dalam sekali. Maknanya apa? Sangat dalam sekali neraka. Dan ini hanya gara-gara ucapan yang dipandang enteng, remeh, bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka dan dikerak neraka. Kita telah mendengar juga dalil yang lalu, insya Allah mungkin kalau tidak salah di tempat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman mencela seorang munafik yang memperolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat, apa yang Allah firmankan tentang orang munafik ini? Dan Nabi sudah diberitahu oleh Allah sebelum ada berita yang sampai kepada Nabi. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini mengatakan apa? Mereka yang katakan, orang-orang munafik ini dalam perjalanan pulang sambil ngobrol menghabiskan waktu, alasannya gitu, bersenda gurau, enggak serius.
bersendagurau. Apa ya sendagurau? Kan ini orang-orang perut besar, para pendusta, doyan makan. Nanti kalau kita sudah sampai kota Madinah ini kita usir saja. Siapa yang mereka maksudkan seperti itu? Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin. Sampai diingkari oleh seorang sahabat di sini, wallahi akan saya ceritakan hal ini kepada Nabi. Dan benar ketika dia sampai sana, Nabi sudah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan telah turun firman Allah. Apa kata Allah? Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, sudah tidak perlu minta maaf, kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini gimana lagi dengan tokoh pemimpin Perancis yang dengan kurang ajarnya menjelek-jelekkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum kalau lagi berperang atau lagi menghadapi musuh, kemudian musuhnya mulai menjelek-jelekkan Nabi, mereka optimis. Apa kemenangan akan segera mereka peroleh. Sebab siapapun yang mencela Nabi, yang membenci Nabi, apalagi sampai mengejek dengan menghinakannya, wah, segera terputus hubungannya dengan rahmat Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu, dia akan terputus dari rahmat Allah, terputus dari segala kebaikan. Maknanya tunggu saja, itu Presiden Prancis, insya Allah dalam waktu dekat dia akan binasa. Maknanya dalam waktu dekat, tidak sampai tua dia umurnya. Kalaupun sampai tua umurnya, dia akan dibuat menderita sepanjang hidup yang lama. Itu janji Allah. Dan banyak ayat-ayat lain yang menjadi pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Fasayakfikahumullah, Allah akan menjagamu, mencukupkan penjagaanmu dari musuh-musuhmu. Allah Samiul Alim, Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Allah mendengar ocehan dari Presiden Prancis ini, dan Allah mengetahui ucapan-ucapan mereka dan orang-orang yang mereka di sana. Lihat saja. Maka kaum muslimin, para sahabat, kalau sudah menghadapi musuh, kemudian musuh mulai mencaci maki Nabi, mereka semakin optimis bahwa kemenangan akan segera mereka peroleh. Demikian itu pula yang kita harapkan. Maka jangan sampai kita ini mudah-mudah menyanyi, kembali kepada pertanyaan tadi, melantunkan nyanyian-nyanyian ataupun bait-bait syair-syair yang itu sudah dengan jelas-jelas mengarah kepada kesyirikan. Sampai pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh berlebih-lebihan. Nabi sudah melarang, yang sudah kita sebutkan dahulu, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji-muji dan menyanjung-nyanjungku berlebih-lebihan seperti putra Maryam, seperti orang-orang Nasara menyanjung-nyanjung putra Maryam secara berlebihan sampai menjadikannya sebagai anak Allah. Dan ini adalah sikap berlebihan, dan sikap para penyair kadang-kadang bersikap berlebihan serupa ini. Dan Nabi sudah mengingkarinya. Wah, insya Allah kita akan menemukan insya Allah beberapa dalil yang lebih tegas lagi. Dan kalau ingin lebih mendetail, kembali kepada kitab Fathul Majid atau Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan penjelasannya dari banyak para ulama seperti Fathul Majid, Qurratul Uyun, dan juga ulama-ulama Kitabul Mufid ala Kitabut Tauhid. Ini juga merupakan syarah dari Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, yang di situ merinci dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang menyebutkan tentang perkara-perkara syirik yang besar sampai yang kecil, yang nyata jelas sampai yang dengan samar. Semua dibahas, dikupas, sehingga tidak ada kesamaran lagi bagi seseorang untuk ragu tentang mana yang syirik dan mana yang tidak syirik. Termasuk tadi ucapan nyanyian-nyanyian, kaulah segalanya, engkaulah bagimu, bagimu apa? Pokoknya hal-hal yang semua itu semuanya adalah bentuk-bentuk kesyirikan.
Tidak ada keraguan untuk mengatakan itu semua adalah kesyirikan dan harus dijauhkan. Apalagi sampai menyalahkan takdir. Kan ada itu lagu yang takdir itu kejam. Ini semua kebatilan, dan hendaknya kita bertobat kepada Allah, dan juga semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang terjatuh kepada perkara yang demikian ini. Hadza wallahu taala alam. Inilah yang mampu saya berikan jawabannya. Yang benar maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang salah itu dari diri saya sendiri karena keterbatasan ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.